Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Desi dan teman-teman sekalian. Kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kode etik hubungan antar manusia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Pertama, Sita Laila Safitri, NIM 19090056. Selanjutnya, yaitu Rida Berliana Putri, 19090090. Lalu selanjutnya adalah Salsabila Bilqis Asifa 19090092 dan yang terakhir adalah Mufida 1909000102. Pembahasan kami kali ini adalah mengenai tentang hubungan antar masyarakat. Di antaranya kami akan membahas sikap profesional, pelecehan, penghindaran dampak buruk, hubungan majemuk, konflik kepentingan, eksploitasi hubungan profesional, informed consent, layanan sipada dan atau melalui organisasi, dan yang terakhir adalah pengalihan dan penghentian psikologi. Pemaparan pertama akan dibahas oleh silahkan. Pasal 13 sikap profesional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi, baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi, atau institusi, harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta berkewajiban untuk A. Mengutamakan dasar-dasar profesional, B. Memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkan, C. Melindungi pemakaian layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. D. Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut. Dan yang E. Dalam hal pemakaian layanan psikologi menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Salah satu contoh kasusnya, salah seorang psikolog dengan inisial nama S membuka praktik psikologi dengan memasang plang di depan rumahnya. Ia melakukan beberapa praktik, antara lain mendiagnosis, memberikan konseling, dan psikoterapi terhadap kliennya. Akan tetapi, ia sering menceritakan masalah yang dialami klien sebelumnya kepada klien barunya dengan menyebutkan namanya saat memberikan konseling. Psikolog S terkadang juga menolak dalam memberikan jasa dengan alasan honor yang tidak diterima lebih kecil dari biasanya. Pasal 14, pelecehan. 1. Pelecehan seksual. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam penerapan keilmuannya tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Tercakup dalam pengertian ini adalah permintaan hubungan seks, cumbuan fisik, perilaku verbal dan non-verbal yang bersifat seksual yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Pelecehan seksual dapat terdiri dari satu perilaku yang intens atau parah, atau perilaku yang berulang, bertahan atau sangat meresap, serta menimbulkan trauma. Perilaku yang dimaksud dalam pengertian ini adalah tindakan atau perbuatan yang dianggap tidak dikehendaki, tidak sopan, dapat menimbulkan sakit hati, atau dapat menimbulkan suasana tidak nyaman. Rasa takut mengandung permusuhan yang dalam. Hal ini psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengetahui atau memberitahu mengenai hal tersebut, atau memberi sikap keras atau cenderung menjadi kejam atau menghina terhadap seseorang dalam konteks tersebut. Sepatutnya menghindari hal-hal yang secara nalar merugikan atau patut diduga dapat merugikan pengguna layanan psikologi atau pihak lain. Yang kedua, pelecehan lain. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan secara sadar terlibat dalam perilaku yang melecehkan atau meremehkan individu yang berinteraksi dengan mereka dalam pekerjaan mereka, baik atas dasar usia, gender, ras, suku, bangsa, agama, orientasi seksual, kecacatan, bahasa, atau status sosial ekonomi. Salah satu contoh kasusnya diliput dari BBC News 2000 memberitakan bahwa seorang psikolog yang sudah menikah berhubungan seksual dengan klien wanitanya yang datang dengan tujuan untuk melakukan konseling.
Kasus ini menyebabkan psikolog tersebut dikeluarkan dari British Psychological Society (BPS). Psikologis yang bernama Timothy Naylor dianggap melakukan pelanggaran kode etik profesi. Menurut Patricia Hitchcock, juru bicara BPS menjelaskan bahwa hubungan personal muncul setelah sesi terapi yang berujung pada seks tanpa proteksi. Selain itu, Naylor juga meminta wanita tersebut untuk tidak menceritakan hal ini kepada terapis sebelumnya atau orang lain. Apabila wanita tersebut menceritakan hal ini, wanita tersebut bisa saja kehilangan pekerjaan dan hak asuh anaknya. Pasal 15, penghindaran dampak buruk. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang maksud akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kerja mereka, serta meminimalkan dampak buruk untuk hal-hal yang tak terhindarkan tetapi dapat diantisipasi sebelumnya. Dalam hal seperti ini, maka pemakaian layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terlibat harus mendapatkan informasi tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut. Contoh kasus, seorang ibu datang bersama anaknya yang duduk di bangku kelas 2 ke psikolog RB di biro psikologi Y. Ibu tersebut meminta psikolog RB. Ibu khawatir anaknya menderita autisme. Psikologi RB kemudian melakukan tes terhadap anaknya. Hasil sudah diberikan, namun sang ibu tidak memahami istilah-istilah dalam ilmu psikologi. Ibu minta hasil ulang dengan bahasa yang lebih mudah difahami. Ternyata didiagnosa oleh psikolog RB mengalami autis. Anak tersebut akhirnya diterapi. Setelah beberapa bulan tidak ada perkembangan dari hasil proses terapi. Ibu membawa anaknya ke biro psikologi yang berbeda di kota X. Ternyata anak tersebut tidak mengalami autis, namun lambat belajar. Padahal anak tersebut sudah mengkonsumsi obat-obatan bagi anak autis. Setelah diselidiki, ternyata biro psikologi Y tersebut tidak memiliki izin praktek dan penanganan bukan psikolog, hanya sarjana psikologi S1. Pasal 16, hubungan majemuk. Pertama, hubungan majemuk terjadi apabila A. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi sedang dalam peran profesionalnya dengan seseorang dan dalam waktu yang bersamaan menjalankan peran lain dengan orang yang sama, atau B. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam waktu yang bersamaan memiliki hubungan dengan seseorang yang secara dekat berhubungan dengan orang yang memiliki hubungan profesional dengan psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut. 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi sedang sedapat mungkin menghindar dari hubungan majemuk apabila hubungan majemuk tersebut dipertimbangkan dapat merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas dalam menjalankan fungsinya sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi, atau apabila resiko terhadap eksploitasi atau kerugian pada orang atau pihak lain dalam hubungan profesional tersebut. Apabila ada hubungan majemuk yang diperkirakan akan merugikan, psikolog atau ilmuwan psikologi melakukan langkah-langkah yang masuk akal untuk mengatasi hal tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik orang yang terkait dan keputusan yang maksimal terhadap kode etik. 4. Apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi dituntut oleh hukum, kebijakan institusi, atau kondisi luar biasa untuk melakukan lebih dari 1%. Sejak awal mereka harus memperjelas peran yang dapat diharapkan dan rentang kerahasiaannya bagi diri sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang terkait. Contoh kasus, sebuah perusahaan membutuhkan karyawan baru untuk ditempatkan pada staf-staf tertentu. Pimpinan perusahaan menggunakan jasa psikolog ST untuk melakukan psikotes pada calon karyawan yang berkompeten dalam bidangnya. Namun, ketika memberikan psikotes tersebut, ia bertemu dengan R, saudaranya, dan meminta agar psikolog ST memberikan hasil psikotes yang baik agar R dapat diterima dalam perusahaan. Akhirnya, psikolog ST memberikan hasil psikotes yang memenuhi standar seleksi penerimaan calon karyawan, sehingga R diterima dalam perusahaan tersebut dengan menduduki staf tertinggi. Lama-kelamaan, perusahaan tersebut sering kecewa terhadap cara kerja R karena dianggap tidak berkompeten dalam bidangnya. Akhirnya pimpinan perusahaan menyelidiki cara pemberian jasa psikolog ST dan pimpinan tersebut mengetahui bahwa pendiri praktek psikolog ST ternyata
belum tercatat pada HIMSI dan psikolog SD sama sekali belum pernah menjadi anggota HIMSI. Pasal 17, konflik kepentingan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menghindar dari melakukan peran profesional apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan atau hubungan lain diperkirakan akan merusak objektivitas, kompetensi atau efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi, atau berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dengan pengguna layanan psikologi tersebut. Contoh kasus, ada seorang ilmuwan psikologi yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mengintimidasi dan melakukan fabrikasi data terhadap temuan para peneliti-peneliti muda. Tindakan yang dilakukan ilmuwan psikologi tersebut melanggar etika mengenai konflik kepentingan, di mana ilmuwan psikologi tersebut menghindar dari peran profesionalnya apabila dipengaruhi kepentingan pribadinya. Pasal 18, eksploitasi hubungan profesional. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur eksploitasi, yaitu A. Pemanfaatan atau eksploitasi terhadap pribadi atau pihak-pihak yang sedang mereka supervisi, evaluasi, atau berada di bawah wewenang mereka, seperti mahasiswa, karyawan, peserta penelitian, orang yang menjalani pemeriksaan psikologi, ataupun mereka yang berada di bawah penyelidikan. B. Terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan mahasiswa atau mereka yang berada di bawah bimbingan di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi memiliki wewenang evaluasi atau otoritas langsung. C. Pemanfaatan atau eksploitasi atau terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan pengguna layanan psikologi. 2. Eksploitasi data psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur pemanfaatan atau eksploitasi data diri mereka yang sedang disupervisi, dievaluasi, atau berada di bawah wewenang mereka seperti mahasiswa, karyawan, partisipan penelitian, pengguna jasa layanan psikologi, ataupun mereka yang berada di bawah penyelesaiannya, di mana data tersebut digunakan atau dimanipulasi digunakan untuk kepentingan pribadi. Hubungan sebagaimana tercantum pada 1 dan 2 harus dihindari karena sangat mempengaruhi penilaian masyarakat pada psikologi dan atau ilmuwan psikologi ataupun mengarah pada eksploitasi. Contoh kasus, apabila lulusan S1 telah diajarkan administrasi alat tes, maka tidak mustahil apabila dalam dunia kerjanya mereka memanfaatkan pengetahuan yang telah dimiliki terkait dengan penggunaan alat tes. Hal ini yang banyak terjadi terutama di daerah luar Jawa. Pelanggaran yang lebih parah dari yang telah disebutkan adalah penggunaan alat tes psikologi oleh orang yang sama sekali tidak memiliki dasar dalam ilmu psikologi, baik itu S1 ataupun profesi psikolog. Pasal 19, hubungan profesional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memiliki 2 jenis bentuk hubungan profesional, yaitu hubungan antar profesi, yaitu dengan sesama psikolog dan atau ilmuwan psikologi serta hubungan dengan profesi lain. Yang pertama hubungan antar profesi dan yang kedua hubungan dengan profesi lain. Contohnya seperti yang di atas tadi. Selanjutnya yaitu pasal 20 informed consent. Setiap proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian atau pendidikan, pelatihan atau asesmen atau intervensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informed consent. Informed consent adalah persetujuan dari orang yang akan menjalani proses dari bidang psikologi yang meliputi penelitian, pendidikan atau pelatihan, asesmen, dan intervensi psikologi. Persetujuan dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang yang menjalani pemeriksaan atau yang menjadi subjek pelatihan dan saksi. Contoh kasus, yaitu kasus yang terjadi dugaan pelanggaran etika Elizabeth Lovetuff dalam kasus Jane Doe pada Juni 2003. Dalam hal ini, Jane Doe mendapatkan kekerasan seksual dari ibu kandungnya. Pada tahun 1997, David Corwin menerbitkan sebuah artikel isu penganiayaan anak wanita yang disamarkan namanya menjadi Jane Doe. Telah disetujui untuk mempublikasikan artikel kasusnya dengan Corwin. Selanjutnya, Universitas of Washington dan Milton Geyer dengan Universitas of Michigan dan detektif swasta memastikan identitas sesungguhnya dari Jane Doe.
Mereka mewawancarai ibunya, saudara dan ibu tiri dan ibu angkat. Peneliti juga mencoba untuk menghubungi Jendo Tapi Gaga. Pada bulan Mei dan Juli 2001, dua artikel dalam Skeptical Inquirer berjudul Who Abused Jendo yang diterbitkan oleh Loftooth dan Geyer. Loftooth dan Geyer tidak menghubungi Corwin atau Jade untuk meminta persetujuan mereka untuk mengkonfirmasi. Selanjutnya yaitu pasal 21, layanan psikologi kepada dan atau melalui organisasi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang memberikan layanan psikologi kepada organisasi atau perusahaan memberikan informasi sepenuhnya tentang 1. Sifat dan tujuan dari layanan psikologi yang diberikan, 2. Penerima layanan psikologi, 3. Individu yang menjalani layanan psikologi, 4. Hubungan antara psikolog dan atau ilmuwan psikologi dengan organisasi dan orang yang menjalani layanan psikologi. 5. Batas-batas kerahasiaan yang harus dijaga. Yang terakhir adalah orang yang memiliki akses informasi. Selanjutnya, apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi dilarang oleh organisasi meminta layanan untuk memberikan hasil informasi kepada orang yang menjalani layanan psikologi, maka hal tersebut harus diinformasikan sejak awal proses pembelajaran layanan psikologi berlangsung. Contoh kasus pada pasal ini yaitu suatu perusahaan besar mempunyai seorang HRD. Dalam perusahaan ini juga HRD mempunyai teman dekat dengan salah satu karyawan. Lalu pemimpin perusahaan ingin membuat promosi jabatan dan hendak melihat evaluasi kinerja karyawan. Harusnya HRD ini memberikan informasi ke pemimpinnya yang memiliki akses atau atas informasi tersebut. Teman dekat si HRD ada salah satu yang dievaluasi bersaing dengan karyawan lainnya. Jadi si HRD memberi informasi kepada temannya bahwa pemimpin perusahaan akan melakukan pengevaluasian. Lalu karena mereka ini teman dekat, maka si HRD memanipulasi data bahwa si teman dekatnya ini mempunyai kinerja yang cukup baik, padahal yang sebenarnya kinerja temannya ini hanya biasa saja. Pasal 22, pengalihan dan penghentian layanan psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari pentingnya perencanaan kegiatan dan menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan bila terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan pelayanan psikologi mengalami penghentian, terpaksa dihentikan atau dialihkan kepada pihak lain. Sebelum layanan psikologi dialihkan atau dihentikan, pelayanan tersebut dengan alasan apapun hendaknya dibahas bersama antara psikolog dan atau ilmuwan psikologi dengan penerimaan layanan psikologi kecuali kondisinya tidak memungkinkan. Contoh kasus, sebut saja namanya Bapak L. Ia lulusan S2 Magister Sains dalam bidang psikologi. Setelah beberapa bulan dari kelulusannya, ia direkrut menjadi dosen di sebuah sekolah tinggi di salah satu lembaga pendidikan di tempat tinggalnya. Suatu hari ia diminta oleh pihak pengelola SMA swasta di daerahnya untuk melakukan tes psikologi yang bertujuan untuk melihat kemampuan minat dan bakat penjurusan kelas 3. L melakukan tes psikologi tersebut ternyata tidak sendirian. Ia bekerja sama dengan M. PR yang memang seorang psikolog. Antara keduanya memang terjalin kerjasama, akan tetapi yang memegang peranan utama dalam tes psikologi tersebut adalah L, sedangkan M sebagai psikolog sendiri hanya sebatas mendampingi L, mulai dari pemberian tes sampai pada penyampaian data dan hasil asesmen. Baik, berikut adalah hasil pemaparan kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata selama pemaparan. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.